Makanan buat siapa itu? Ini buat kita, Mah. Pantesan aja kamu susah hamil. Makanan ini gak sehat, tahu nggak? Ma, tapi ini kesukaannya Mas Bayu, Mah. Iya, karena kamu nggak pernah masak. Dulu mama itu selalu masak buat ayahnya Bayu. Mama nggak pernah beli makanan kayak gini. Apaan? Iya dong sayang. Apapun yang kamu minta, pasti aku kasih. Malam itu saya kaget melihat Mas Bayu bermesraan dengan seseorang lewat telepon. Saya langsung saja labrak dia. Aku akan kasih yang spesial buat kamu. Mas, kamu lagi teleponan sama siapa? Aku ini lagi ngomong sama klien. Ya wajar aja dong kalau aku baik atau ramah sama dia. Kamu pasti bohongin aku kan, Mas? Siapa perempuan ini, Mas? Kamu itu cemburuan banget sih. Mas, kamu jujur sama aku. Kamu udah selingkuh pasti kan, Mas? Kamu udah selingkuh. Pasti kamu. Mas! Walaupun suami saya nggak ngaku, Mbak, saya tetap curiga. Saya ngerasa dia punya selingkuhan. Mbak nggak coba cari tahu siapa perempuan itu? Saya memilih untuk percaya kalau suami saya nggak selingkuh. Apalagi suami saya memang orangnya itu ramah, terutama sama klien-kliennya. Dan kepercayaan Mbak terbukti. Saya nggak tahu, Mbak, karena saya nggak terlalu mikirin soalnya ibu mertua saya selalu bikin saya darah tinggi, Mbak. Kirana, mama itu malu. Mama itu tadi acara arisan, semua teman mama bawa cucunya. Cuma mama doang yang gak bawa cucu. Ma, siapa sih yang gak pengen punya anak? Aku juga pengen banget, Ma. Mama gak butuh jawaban kamu. Mama cuma pingin kamu punya anak. Anak itu anugerah dari Allah, Ma. Kita cuma bisa berusaha dan berikhtiar, Ma. Dan tetap aja yang menentukan itu Allah, Ma. Rena? Mbak Kirana. Kamu siapa? Teman kantornya Kirana? Bukan, Ma. Ini tuh pelanggan sekaligus temen aku yang udah pesen baju pengantin untuk pernikahannya. Kalau sudah nikah, jangan ditunda-tunda punya anaknya ya. Iya, Bu. Jangan seperti Kirana, sudah 3 tahun nikah, belum punya anak. Sudah ya, Mama pamit dulu. Mbak, Ren, sorry. Ini kamu lihat deh. Aku udah gambar gaun pengantin kamu. Wah, aku jadi gak sabar ngeliat hasil akhirnya. Pasti bagus banget. Pokoknya kamu tenang aja ya. Aku akan buat gaun pengantin yang terbaik buat kamu. Supaya berkesan buat kamu. Makasih ya, Mbak. Tapi, Mbak, aku itu kesini bukan cuma mau lihat gaun doang. Aku pengen ngajak ngobrol, enggak? Tapi kita ngobrol di luar yuk. Tapi ntar dulu, bukan aku gak mau nih. Ini kan belum selesai gaun kamu nih, aku kerjain. Udah, tenang aja. Aku itu percaya kalau Mbak itu desainer terkenal dan profesional. Pasti Mbak akan selesain gaun aku di sebelum hari hanya. Kamu bisa aja. Ya udah, kamu tunggu sebentar ya. Oke. Ngobrol sama Mbak tuh rasanya asik banget dibandingin sama cowok-cowok. Mereka itu semuanya nggak seru. Emang kalau ngobrol sama cowok-cowok tuh nyebelin gitu? Iya, Mbak. Mau nggak jadi kakak aku? Mau nggak ya? Tapi kamu ada syaratnya nih kalau mau jadi adik aku. Apa? Kamu harus traktir aku. Nggak bercanda. Iya, aku mau kok. Berarti hari ini resmi. Kamu jadi adik aku. Ya, hari ini kita resmi jadi kakak dan adik. Bentar ya, Mbak. Calon suami aku nelpon. Ya udah, angkat dulu. Halo sayang. Sayang, kamu di mana?
Di kantor atau di apartemen? Aku lagi di jalan nih. Mau pulang ke apartemen. Kamu lagi di mana, Teh? Aku lagi di kafe. Coba tebak, aku lagi ngobrol berdua sama siapa? Sama siapa ya? Temen kamu? Sama desainer gaun pengantin aku. Oh iya. Oke sayang, kalau gitu nanti aku mampir ke tempat kamu ya sayang. Baru aku pulang ke apartemen. Sekalian jemput kamu. Iya Mas Bayu, nanti aku sekalian kenalin kamu sama mbaknya ya. Terus aku share dulu alamat kafenya, oke? Oke sayang. Rena, nama calon suami kamu Bayu. Iya Mbak. Ya ampun, kok bisa sama ya? Suami aku juga namanya Bayu. Kok bisa sama? Kenapa ya? Ya mungkin karena nama Bayu itu pasaran kali ya. Iya, emang pasaran banget ya Mbak namanya. Mbak, calon suami aku itu mau kesini. Terus aku mau kenalin Mbak sama dia, nggak apa-apa? Iya. Seneng. Bentar. Hah, ketua aku telepon, bentar dulu ya. Iya Mbak. Assalamualaikum, Ma. Iya, ada apa, Ma? Hah? Iya, Ma. Iya, Assalamualaikum, Ma. Rena, aku dipanggil sama mama mertua aku pulang. Ya, nggak jadi dong Mbak aku kenalin ke calon suami aku. Next time kan bisa ya? Ya udah nggak apa-apa. Aku pulang duluan ya. Mbak hati-hati ya. Iya. Ya Mbak. Have fun kamu. Sayang. Mas Bayu kemana aja sih kok lama banget datangnya? Desainer aku sampai pulang duluan. Maaf ya sayang, soalnya tadi macet banget di jalan. Maafin aku ya. Kok maafin. Tapi Mas Bayu anterin aku pulang ya. Jelas dong, aku kan kesini emang mau jemput kamu. Ya udah, yuk kita pulang. Yuk. Jadi suami Mbak selingkuh sama Rena? Orang yang pesan kamu pengantin sama Mbak? Ya Mbak, waktu itu saya benar-benar nggak tahu. Ternyata gaun pengantin yang saya jahit itu untuk selingkuhan suami saya. Makasih ya Mbak. Saya ngerti Mbak, saya bisa merasakan juga Mbak. Lalu Mbak, setelah itu bagaimana? Mas Bayu malah makin aneh Mbak. Saya makin curiga Mbak. Dia selalu berusaha menutupin perselingkuhannya Mbak. Dan ibu mertua bagaimana Mbak? Ibu mertua tahu? Justru saya makin tertekan Mbak. Sama ibu mertua saya sendiri. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Dasar menantu nggak tahu diri. Sudah dibikinkan butik malah pergi-pergi nggak jelas. Kamu pikir rumah ini nggak ada aturannya? Hah? Ma, aku minta maaf, Ma. Tadi pas aku mau izin sama Mama, tapi Mama lagi di kamar mandi, jadi aku nggak sempet pamit. Maafin aku ya, Ma. Alasan kamu. Bilang aja kamu benci sama mama. Nggak kayak gitu, Ma. Nggak kayak gitu. Aku minta maaf, Ma. Bilang aja kalau memang kamu nggak mau hamil. Enggak, Ma. Aku juga pengen banget punya anak, Ma. Lebih baik mama pulang. Percuma mama ada di sini. Sia-sia. Mama tidak dihargai. Mama jangan ngomong kayak gitu, Ma. Aku minta maaf ya, Ma ya. Aku janji bakal nurut sama Mama. Ya, Ma ya. Alah, mama udah nggak percaya sama kamu. Kirana, kamu ngomong apa sama mama? Sampai mama pergi dari rumah. Aku bener-bener gak ngomong apa-apa sama Mama, Mas. Aku cuma keluar sebentar karena aku lupa minta izinnya. Cuma itu aja sih masalahnya. Kamu itu selalu lupa ya. Kamu gak pernah hargain mama. Mas, aku selalu menghargai Mama, Mas. Aku sayang banget sama Mama kamu. Apa? Mama itu cuma pengen kamu punya anak. Kamu dikasih jamu biar kandungan kamu puas, malah kamu muntahin.
Baru dibilang sama Bayu, jangan gila kerja. Ini malah beres-beres butik. Enggak kok Ma, aku cuma mindahin manekin aja. Udah berhenti beres-beresnya. Sekarang kamu minum jamu ini ya. Jamu apa itu Ma, buat apa? Jamu biar cepat hamil. Mama dikasih tahu sama temen. Ayo cepat minum. Kirana! Kamu ngapain sih muntah di situ? Jorok tahu? Siapa yang muntah? Ini dia, Ma. Ini Kirana yang muntah. Jadi jamu yang mama buatin itu kamu muntahin, hah? Iya Ma, maaf banget ya Ma, aku bener-bener gak sengaja. Soalnya itu jamunya pahit banget Ma, aku jadi mual. Keterlaluan kamu. Mama buatin jamu buat kamu itu biar kamu bisa cepat hamil. Iya Ma, aku minta maaf ya Ma. Maafin aku ya Ma. Mama minta kamu istirahat, malah kamu kerja terus. Kamu itu emang sengaja kan ngusir Mama? Soal jamu itu aku bener-bener gak sengaja Mas. Bohong kamu. Mas, Bayu tunggu dulu Mas. Mas harus percaya sama aku, Mas harus dengerin aku. Aku gak pernah ada niatan ngusir mama kamu, gak ada Mas. Aku gak mau denger sama kamu. Sejak kejadian itu, sikap suami saya langsung berubah, Mbak. Jadi dingin. Seolah-olah saya nggak ada, Mbak. Saya nggak dianggap. Mama mertua saya juga begitu, Mbak. Mereka berdua tuh kayak kompak banget, Mbak. Jauhin saya nggak ngerti lagi. Yang lebih nyakitin hati saya, Mbak. Dia malah main tangan, Mbak, sama saya. Iya dong, kita kan 1 bulan lagi nikah. Jadi, kamu harus sehat di hari pernikahan kita. Ya? Nanti aku hubungin lagi ya. Bye. Habis nelfon siapa kamu? Biasa nih phone klien. Jangan bohong kamu ya Mas ya. Mana mungkin sih klien ngebahas pernikahan Mas? Ya memang itu klien kok. Dia suka-suka dia lah mau bahas apa. Mau aku larang dia soal bahas pernikahan? Cukup ya Mas. Jangan bohongin aku. Aku ini bukan anak kecil Mas. Pasti kamu selingkuh kan? Siapa perempuan itu Mas? Kamu kemarin udah ngusir mama ya? Sekarang nuduh aku selingkuh. Mau kamu apa sih? Aku cuma minta kejujuran kamu Mas. Siapa perempuan itu? Baik bicara kamu. Dapat atau tidak kau lakukan itu. Kau lukai cinta setiaku. Mas Bayu, kok kamu kesini? Tadi kamu bilang kamu di apartemen. Iya memang tadi aku dari apartemen. Cuma sekarang aku kesini karena kangen sama kamu. Tapi muka kamu kok kayak habis dimarahin sama satu kantor. Kamu kenapa sih Mas? Aduh biasalah urusan kantor. Aku ada masalah sama anak buah aku. Orangnya nyebelin banget. Pokoknya bikin nguras emosi lah. Cewek apa cowok? Cewek. Janda tua gitu. Mulutnya cerewet banget. Pokoknya kalau dia ngomong, pokoknya benernya dia sendiri deh. Tapi kalau didiemin malah makin jadi. Ya udah, kamu yang sabar ya. Kalau gitu kita masuk aja ya. Bapak, ibu kamu? Mereka semua udah tidur. Yuk. Yuk. Ntar dulu sayang. Halo? Mas kamu di mana Mas? Mas aku minta maaf Mas. Kalau kita ada masalah kita selesaikan baik-baik ya Mas. Kamu jangan kayak gini Mas. Ya itu kan salah kamu. Kamu urus aja sendiri. Aku menangis sendiri di sini. Halo Mas. Mengingat semua yang telah terjadi, hilang rasa cintaku pada kamu selamanya.
Mas, tadi siapa yang telepon? Ya yang tadi aku ceritain. Akhirnya sih dia mau minta maaf ke aku. Terus kenapa nggak kamu maafin aja? Dia tuh kalau dimaafin, ya kayak gitu lagi. Udah ya, gak usah kita bahas ya. Ya udah, kalau gitu kita masak sekarang ya. Yuk. Akhirnya saya tahu Mbak, mereka ternyata sering ketemuan Mbak di belakang saya. Saya tuh nggak punya firasat Mbak sama mereka. Assalamualaikum. Mbak. Mbak Kirana. Mbak. Rena? Sorry Ren. Ada apa Ren? Aku mau ngasih undangan pernikahan aku. Ya ampun, makasih ya undangannya ya. Tapi Mbak wajib datang ya ke pernikahan aku. Iya, aku janji aku pasti dateng. Mbak, kok Mbak aku perhatiin dari tadi Mbak kayak kelihatan sedih gitu. Ada masalah lagi ya sama mama mertua Mbak? Enggak kok Ren, aku enggak ada masalah apa-apa. Tapi kenapa sih Mbak gak mau cerita sama aku? Padahal Mbak kan nganggap aku kayak adik Mbak sendiri. Kenapa sih Mbak? Cerita dong. Aku emang salah, Ren. Aku emang salah. Wajar aja suami aku dan mertua aku marah sama aku, kecewa sama aku karena sampai sekarang aku gak bisa ngasih turunan. Mbak jangan ngomong kayak gitu. Udah 3 tahun, Ren. Udah 3 tahun aku menikah dengan Mas Bayu. Tapi sampai sekarang aku gak bisa kasih anak buat dia, Ren. Tapi siapa sih yang gak mau punya anak, Ren? Aku juga pengen banget, Ren. Tapi aku gak bisa. Mbak aku emang belum menikah. Tapi aku ngerti dan aku tahu rasa sakit yang Mbak alami. Tapi aku minta tolong sama Mbak. Mbak harus tetap kuat ya. Ya Mbak. Makasih, Ren. Jadi selama ini tuh Rena nggak pernah tahu Mbak rumahnya Mas Bayu di mana. Saya juga baru tahu Mbak belakangan ini. Ternyata selama setahun Mas Bayu nyewain apartemen buat mereka. Diam-diam mereka buat tempat untuk tinggal bersama Mbak. Dan selama itu Mbak benar-benar nggak tahu kalau mereka selingkuh. Saya benar-benar gak kepikiran kalau Mas Bayu itu selingkuh sama Rena. Astaga. Saya justru curiganya Mas Bayu itu selingkuh sama perempuan lain. Kapan Mbak akhirnya tahu kalau ternyata suami Mbak itu selingkuhnya sama Rena? Saat mereka mau menikah, Mbak.